Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, sampai berjumpa kembali kita di sini ya. Udah beberapa, mungkin hampir seminggu. Jadi ya, mudah-mudahan pertemuan kali ini memberikan manfaat untuk kita semua. Oke, sebelum mulai, baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, di sini ada sekarang berapa orang ini? Ya, lumayan ya. Hanya ada sekitar 4 atau 5 orang nih ya. Sepertinya cuman siapa aja nih? Daeng ya, Daeng, Monica, sama Rahma ya. Wah, ternyata cuma 3. Yang lainnya itu lab sama sama saya sendiri. Oke, kita ya udah masuk ini. Yang lainnya juga mudah-mudahan akan menyusul. Ya. Oke, di sini untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bab baru ya, bab selanjutnya tentang gelombang ya. Jadi gelombang. Sebelum masuk ke materinya nih, Bapak akan bawa dulu kalian coba ilustrasikan apa aja itu gelombang misalkan. Ini sekarang ketika Bapak berbicara seperti ini sebenarnya yang kalian dengar adalah gelombang juga, gelombang bunyi gitu. Ya. Jadi ketika kita berbicara, coba jadi kalau kalian pegang di bagian leher, kita berbicara ada getaran itu, kalian rasakan getaran. Jadi ada pita suara yang bergetar. Nah, getaran tadi kemudian merambat pada medium udara misalnya. Ya. Itu disebut dengan gelombang bunyi. Nah, jadi ada sumbernya ya, ada sumber gelombang, kemudian di situ ada mediumnya. Nah, kalau yang merupakan medium ini disebut dengan gelombang mekanik. Ya. Dan contoh-contoh yang lainnya nanti dalam kehidupan sehari itu banyak ya. Nah, jadi ini Bapak buatkan dulu share screen-nya ya. Sebentar. Ya, oke. Nah, coba dilihat di sini. Indikator yang seharusnya ataupun nanti kalian bisa peroleh ya atau pahami. Diharapkan nanti kalian bisa memahami persamaan simpangan, ya, persamaan simpangan, kecepatan dan percepatan gelombang berjalan. Jadi untuk pertemuan kali ini kita batasi dulu gelombang berjalan. Nah, jadi seperti yang Bapak utarakan sebelumnya, di sini ada usikan ya, atau getaran tadi, kemudian menghasilkan gelombang. Dan di sini ada pembagian gelombang ya. Di sini ada yang arah dan rambatannya itu transversal. Jadi kalau transversal arah getarnya itu tidak harus dengan arah rambatnya. Ya, kemudian ada gelombang juga longitudinal. Ya, longitudinal ini arah getarnya searah dengan arah rambat. Coba dilihat lagi di buku ya. Nah, jenis getaran. Jadi jenis getaran tadi ada yang gelombang mekanik ya, kemudian ada gelombang elektromagnetik. Yang gelombang mekanik ini tadi yang memerlukan medium seperti bunyi ya, kemudian gelombang air, gelombang tali. Nah, kalau gelombang elektromagnetik ini contohnya dia tidak memerlukan medium perantara. Misalnya sinar matahari yang sampai ke bumi, dia tidak memerlukan medium. Ya, jadi berupa pancaran ya dari medan listrik dan medan magnetnya. Oke, jadi perilakunya ada gelombang berjalan ya, yaitu satu arah, tapi ada juga gelombang berdiri atau gelombang stasioner. Ya. Oke, kemudian jenis-jenis gelombang tadi ada contohnya itu bunyi ya. Kemudian ada sifat-sifat bunyi yang tadi kita bahas di materi ini, sifat bunyi. Kemudian efek Doppler ya, sebentar. Jadi efek Doppler nanti juga ini akan kita bahas. Nah, di sini ada pemahamannya tentang pengertian gelombang, kemudian persamaan gelombang. Nah, lalu gelombang stasioner. Tapi ini gelombang stasioner kita akan bahas di pertemuan berikutnya saja. Nah, ini salah satu ya, seperti gambar yang nampak di sini adalah gelombang ombak ya, ombak air laut ya. Ini
bisa dimanfaatkan untuk ya salah satunya olahraga surfing ya seperti ini. Jadi sebenarnya gelombang ini bukan materinya ini yang berpindah, tetapi energi. Jadi gelombang itu perpindahan ataupun perlambatan energi ya, bukan materinya. Karena air laut yang di tengah laut sana tidak sampai ke pantai dia. Ya, yang di pantai air pantai juga. Cuman energinya yang berpindah gelombangnya. Nah, seperti ini gelombang adalah gejala perlambatan energi atau tenaga. Oleh karena itu sumber gelombang merupakan sumber energi. Oke, ini ada istilah-istilah pembesaran gelombang ya. Nah, di sini ada gelombang berjalan seperti ini. Nah, coba diperhatikan, di sini ada dari A ke B. Jadi B dia adalah puncaknya, ya turun lagi ke C, kemudian D. D ini lembah, dasar lembahnya ya. Nah, jadi dari titik tengahnya ini atau setimbang itu ke paling jauhnya, ke paling atas itu amplitudo. Yang amplitudo positif, ini yang ke bawah amplitudo negatif. Nah, kemudian dari puncak ke puncak terdekat itu disebut dengan satu panjang gelombang atau simbolnya lambda. Ya. Nah, bisa juga kita mengamatinya dengan satu gunung, satu lembah. Misalnya satu gunung itu maksudnya dari A ke C, ya kan? A, B, C ini satu gunung. Kemudian satu lembahnya C, D, E. Nah, jadi satu gelombang itu terdiri dari satu gunung dan satu lembah. Artinya, misalkan dari A berarti sampai ke E, ya. Itu satu panjang gelombang dari A ke E. Atau bisa aja dari C ke G misalnya, ya. Atau bisa juga dari titik B ke F, seperti itu, ya. Oke, kemudian ini Bapak akan share dulu lagi. Tadi tentang panjang gelombang tadi ya, dan juga jadi bisa kita buat suatu persamaannya gitu. Ya. Misalkan kita buat seperti dia. Jadi sebentar ya. Belum aktif. Bisa ya. Nah, ini saya akan tuliskan tentang persamaan ya. Persamaan gelombang. Nah, pertamanya kita lihat dulu tentang simpangan. Ya, jadi simpangannya. Atau kita kasih namanya simbol Y. Nah, tadi sebelumnya ya. Nah, ini saya buat dalam bentuk grafiknya. Ya, seperti ini. Nah, kemudian sini kan bentuk gelombangnya. Saya buat dari titik simpangannya 0, ya, seperti ini. Nah, ini kira-kira gelombang berjalannya. Nah, jadi dari titik A misalkan ke titik B, itu ke C, D, E, F, ya. Kemudian G. Nah, jadi dari titik A ke titik E ini satu panjang gelombang gitu. Nah, yang namanya simpangan tadi yang ini Y ya, sini Y ya. Kemudian ini rambat ya. Ya. Nah, jadi kalau untuk persamaannya nanti di sini, ya, kita bisa buat Y-nya. Atau yang ini tadi, naik turunkan. Ini bentuk sinus sudah kan? Kan dia udah tahu ya kalau di matematika ada persamaan sinus ya. Jadi Y-nya tadi sama dengan, ini disebut dengan amplitudo ya, dari tengah ini ke sini, atas ini adalah satu amplitudo. Nah, ini jadi minus amplitudonya. Jadi A ya, sin omega T kurang Kx. Nah, ini dia. Ini rumus dari persamaan gelombang. Nah, tapi perlu diingat A-nya di sini adalah amplitudo. Omega itu bisa dikatakan sebagai cepat sudutnya.
T-nya waktu, K-nya tetapan gelombang, X-nya nih panjangnya, ya, merambat dia sejauh berapa, seperti itu. Nah, jadi di sini tadi perlu kita ingat juga bahwa untuk omeganya, itu kecepatan sudut ya, sudut dibagi waktu. Berarti sini sudutnya itu satu putaran 2pi ya, satu gelombang per periode ya. Atau bisa juga kita pakai 2 kali V kali F. Nah, kalau untuk K-nya di sini adalah 2pi per lambda, tetapan gelombang ya. Nah, lambda itu harus sudah tahu ya, tadi misalnya satu lambda itu dari A ke E misalkan. Ya, satu gunung dan satu lembah. Oke, ini saya buatkan dulu suatu problem ya. Coba nih kalian coba kerjakan. Misalnya ada soal seperti ini. Ini persamaan simpangan. Nah, di sini Y sama dengan, saya buat 0,1 sin, dan sini 2T dikurang 0,1X. Ya. Dengan, ini satuannya semua dalam satuan internasional ya. Jadi satuan X dan Y, ini dalam meter, untuk T dalam skon. Nah, tentukan pertama amplitudenya, kemudian tentukan periode, dan juga panjang gelombangnya. Nah, sebelum Bapak jelaskan, silakan dicoba kerjakan dulu. Ya, silakan. Ini dicoba sebentar. Oke, nah kalau sudah nih kita akan coba bahas ya. Nah, pertama kita coba lihat siapa yang bisa dapat nih A-nya amplitude berapa? Ada yang tahu? 0,1 Sir. 0,1 ada, oke. Yang lain setuju? Oke, lebih ya bagus 0,1. Tapi lebih bagus 0,1-nya satuannya meter. Jadi jawabannya ini 0,1 meter ya. Satuannya harus gunakan meter. Di 0,1 meter ya. Periodenya? Ada yang dapat? Oke. Nah, di sini ya, ini tadi persamaannya ini kan. Kita buat. Jadi Y-nya ini sama dengan A kali sin. Nah, sini buat omega T kurang KX ya. Jadi omeganya itu sama dengan 2. Omeganya. Jadi kalau kita buat di sini, omega sama dengan 2. Lalu omega tadi kan 2pi per T ya. Ini 2pi per T sama dengan 2. 2 bisa kita coba kiri kanan jadi 1. Sehingga T-nya sama dengan pi ya. Pi skon. Jadi pi ini bisa angkanya 3,14 ya. Pi yang ini. Kalau dalam angka. Tapi kalau dalam sin, menyatakan sudut, dia pi-nya pakai 180 derajat ya. Jadi itu diingat. Pi-nya pakai 180 jika di dalam sinus. Oke, kemudian lambda, panjang gelombangnya misalnya. Nah, lambdanya kita lihat di sini. Ini K ya sama dengan 0,1. Jadi kita gunakan K sama dengan 0,1. Tapi rumus K tadi kan di sini 2pi per lambda. Jadi kita buat 2pi per lambda sama dengan 0,1. Nah, ini bisa dikali silang ya. Jadi 2pi per 0,1 sama dengan lambda, atau lambdanya sama dengan 20pi ya. Oke, bisa ya paham di situ? Nah, oke, sekarang kalau itu sudah paham,
Ini saya buat soal lagi, nanti coba dikerjakan dulu ya. Ini saya hapus saja dulu ya. Ini kalau mau di screenshot silakan di screenshot ya. Kita hari ini bahas tentang simpangan aja dulu. Oke, ini saya hapus dulu. Nah, sekarang untuk yang berikutnya nih saya buat soal lagi ya. Nah, jadi ada persamaan simpangan atau persamaan gelombang ya. Ini Y sama dengan saya buat sini 0,2 ya, sin 2pi sininya 0,2 T dikurang sini saya buat X per 3. Ini semua satuan dalam satuan internasional ya. Nah, ditanya tentukan nilai amplitudo, frekuensi, dan panjang gelombang. Silakan dicoba dulu. Udah ada yang dapat? Oke, berapa amplitudonya? 0,2, Sir. Oke, bagus. Amplitudonya 0,2. Frekuensinya? Ada yang udah dapat frekuensi? 0,1 per V, Sir. 0,1 per pi. Oke, ada jawaban yang lain? Ada? Oke, sama semua. Oke, panjang gelombang? Lambda ya, panjang gelombangnya. Oke, gini. Coba ya, ini saya jelaskan dulu. Nah, di sini kita bisa bukan Y ya sama dengan ini kan A ya, sin ini tadi 2pi ada di depan ini ya, tapi ya ini harus dipasukkan dulu ke dalam, ya kan? Jadi ini saya ubah dulu bentuknya, ini 0,2 kali sin, nah sin 2pi-nya kali ke dalam, jadi ini 0,4 pi ya, T dikurang 2pi per 3x ya. Nah, jadi inilah sebagai persamaan yang mau kita gunakan untuk menyelesaikannya. Nah, ini amplitudonya. Sedangkan yang di depan si T di sini adalah omega, yang depan si X sini adalah K-nya. Nah, untuk amplitudo udah jelas ya. Ini amplitudonya sama dengan 0,2. Udah semua harus tahu ya, ini satuannya meter. Nah, lalu kalau mencari frekuensi kita gunakan omega. Nah, sudah paham sebelumnya bahwa omega jadi ya di depan si T-nya gitu. 0,4 pi ya. Ini 0,4 pi. Nah, omega gunakan 2 pi f. Nah, sini. Sehingga di sini pi-nya bisa di kiri kanan ya. F-nya jadi 0,4 dibagi 2 diperoleh jawabannya 0,2
hertz ya satuannya. Jelas ya di sini. Nah, kemudian kalau untuk mencari si panjang gelombang, ini panjang gelombang ya, kita gunakan K ya. Nah, tadi kan di sebelumnya Pak udah kasih rumusnya bahwa K itu adalah yang di koefisien X yang di depan si X-nya. Di sini kan 2pi/3. Jadi buatkan ini 2pi/3. Nah, sedangkan K di sini adalah 2pi/lambda. Oke, ini 2pi/3. Nah, ini 2pi-nya bisa dicoba tinggal satu atas, kalikan silang, jadi lambda sama dengan 3 meter. Ya, ini Bapak harap udah bisa dipahami ya. Nah, kemudian tadi kan gelombang tentunya selain dia memiliki ini kan ada rambatannya kan, dia merambat dari, jadi energi tadi ada perambatannya. Jadi kalau ditanya kecepatan rambatan, misalnya ada soal, misalnya cepat rambat misalkan. Nah, ini kan konstan ya, dianggap kecepatan konstan atau GLB itu jarak per waktu ya. Masih ingat pelajaran kelas 10 ya? Kecepatan itu jarak bagi waktu. Nah, jaraknya itu untuk satu kali gelombang itu kan disebut dengan panjang gelombang. Periode waktu ya T. Waktu untuk melakukan satu gelombang disebut dengan periode. Maka kita buat sini T. Jadi V-nya adalah lambda dibagi periode, atau bisa juga lambda dikali frekuensi. Nah, ini jika ditanya laju rambatan. Jadi kalau nanti di soal ini, misalnya ditanya laju rambatannya, Pi-nya jadi lambdanya tadi 3 dikali 0,2 diperoleh 0,6 meter per detik. Nah, seperti itu. Ya, ini untuk menyelesaikan soalnya. Jika ditanya cepat rambat. Tapi tadi yang di sini kan kita masih tanya amplitudo, frekuensi, dan panjang gelombangnya. Oke, coba diperhatikan. Yang tadi mungkin belum tepat jawabannya, dicek dulu di mana kendalanya ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami di sini. Oke, silakan kalau mau di screenshot. Ya, oke. Selanjutnya saya buat soal lagi ya. Satu lagi lah ya. Sini saya buat nomor 3. Nah, ada sebuah persamaan simpangan ya. Ini saya buat 0,3 sin 2pi. Tadi 2pi ya. Ini saya ganti aja lah, jangan 2pi lagi. Tapi sini saya buat pi dikali 0,1 T ditambah sini saya buat X per 5. Nah, semuanya satuan internasional. Jadi satuan internasional itu jaraknya dalam meter, sedangkan waktu dalam detik ya. Nah, tentukan amplitudo, kemudian periode, frekuensi, dan laju lambatan. Oh, panjang gelombang dulu lah, baru laju lambatan. Lambda serta laju rambatan gelombangnya. Ya, silakan dicoba. Ini saya kasih waktu 3 menit. Silakan dicoba dulu. Oke, udah selesai. Nah, coba amplitudonya berapa amplitudo? 0,3. Ya, bagus, 0,3. Periode? 20. 20. Frekuensinya?
1/20. Oke. Yang lain juga udah jawab ya masing-masing. Nah, ini langsung Bapak jelaskan aja bagi yang belum paham ya. Ini awalnya kita kali dulu V-nya ke dalam kurung ini, jangan lupa ya. Jadi Y-nya sama dengan 0,3 sin di sini 0,1 pt ditambah pi per 5x ya. Nah, di sini ini amplitudo, ini omega, sedangkan di sini adalah tetapan gelombang ya. Nah, amplitudo jelas 0,3 udah jelas ya. Kemudian untuk mencari periode dan juga frekuensi kita gunakan omega. Omega sama dengan 0,1 pi ya. Nah, omega yang di sini depan T-nya tadi ya, 0,1 pi. Ini adalah 2 pi per T sama dengan 0,1 pi. Pi-nya bisa kita coret sehingga 2 per 0,1 diperoleh. Periodenya adalah, ya oke, bagus, 20 detik ya. Nah, kemudian periode sama frekuensi bermain terbalik. Jadi frekuensinya itu adalah seper periode. Seper 20 Hz. Oke, ini sudah betul juga tadi. Nah, kemudian untuk lambda kita gunakan K. K-nya di sini adalah pi per 5 ya. Jadi 2 pi per lambda sama dengan pi per 5. Pi-nya bisa kita coret. Ini 1 di sini. Lambdanya sama dengan 10 meter. Nah, kalau untuk laju lambatan, P-nya itu boleh pakai lambda kali F. Bisa juga lambda per T. Misalnya kita ambil lambda per periode. Lambdanya tadi di sini 10 meter. Periodenya 20. Nah, sehingga jawabannya adalah 0,5 meter per sekon. Oke, sudah bagus ya. Jadi, Bapak harap ini nanti dicoba-coba lagi ya tentang persamaan simpangannya. Pertemuan berikutnya kita akan bahas lanjutannya ya. Seperti laju getaran. Itu laju rambatan V ya, bukan laju getaran. Karena di sini kalau kita turunkan, nanti jadi laju getarannya secara vertikal ya. Ya, kemudian percepatan dan juga fase sama sudut fase ya untuk pertemuan berikutnya. Oke, nanti di psikologi coba dicek lagi ya. Di situ juga ada Bapak buatkan kuis ya, latihan. Oke, sekian dulu untuk pertemuan kita kali ini ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.